dihimbau kepada seluruh masyarakat agar selalu menggunakan masker ketika keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kulon jenengan sedaya diberikan kesempatan untuk bertemu kang wonten Ibu. Sehat sedaya nggih? Alhamdulillah. Baik sehat, Mbak? Alhamdulillah. Mugi-mugi kula panjenengan diparingi panjang umur panjang umur. Murah rezeki. Amin. Lembah mana? Adab asor. Toleransi kali lintu-lintune ngoten nggih. Kedua kalinya selawat salam semoga tercurahkan tersanjungkan kehariban junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang selalu kula panjenengan sami tansah ngantuatu syafaat dan pertolongannya sejak di dunia dan di akhirat kiamat. Amin. Langsung saja Bapak Ibu, waktunya sudah sore, jenengan udah lama nunggu. Mohon maaf atas keterlambatan kami, bukan dalam rangka apa tapi dalam rangka persiapan ini semua. Oleh karena saya mewakili kawan-kawan relawan COVID Kampung Sidoarjo menyampaikan permohonan maaf. Yang saya hormati Pak Camat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekcam, kemudian dari kepolisian yang saya hormati mitra kami Ketua BPK dan anggota segenap perangkat kampung yang hadir, dari pendamping desa dan kawan-kawan lain yang terlibat dalam kegiatan dana desa yang hadir yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Beberapa hal yang ingin coba kami sampaikan ke jenengan semua, insya Allah tidak banyak dan tidak panjang, karena pada prinsipnya hari ini adalah tahapan kedua penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat dan warga Sidoarjo mau melihat bagaimana transparansi kegiatan keuangan penganggaran dari kegiatan dalam 1 tahun 2020 ini bisa dilihat di banner yang kami pasang di depan. Bapak Ibu masih memungkinkan adanya satu perubahan anggaran lagi. Jadi untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya di hari-hari normal biasa kita hanya bisa menganggarkan untuk perubahan anggaran itu 1 kali dalam setahun. Tapi kali ini karena dalam situasi yang luar biasa, dalam rangka pandemi, dalam rangka wabah, bencana non alam istilahnya, sehingga pemerintah itu aturannya bertambah berubah. Bahkan Permendes pun yang untuk prioritas penggunaan dana desa di tahun 2020 ini sudah berubah insya Allah 2 kali ya Pak. Dari Permendes nomor 11 2019 tentang prioritas penggunaan desa sudah dirubah menjadi Permendes nomor 6 2020, sekarang dirubah lagi menjadi Permendes nomor 6 tahun 2020. Jadi 3 kali buat undang-undangnya atau peraturannya. Nah kita yang di bawah mau tidak mau harus mengikuti aturan di atasnya.
Kalau kita nggak ngikuti aturan di atasnya, berarti kita membangkang dengan aturan yang ada. Oleh karenanya saya minta kepada kita semua warga Sidoarjo, apapun yang kami lakukan semuanya sudah sesuai dengan koridor yang ada regulasinya, ada aturannya. Jadi menganggarkan itu tidak hanya cukup saya sendiri, Pak. Saya menganggarkan untuk Bapak Ibu semua di penganggaran BLT. Kalau tidak ada persetujuan dari wakil ketua relawan COVID, yaitu mitra kami BPK dan angkutan juga nggak bisa. Jadi harus sebahasa. Kami klop, kami ajukan, BPK klop, selesai. Jadi semuanya harus satu bahasa, nggak bisa beda-beda. Saya A, BPK-nya B nggak jadi. Dan pembagian dan penyaluran BLT ini diharapkan kepada semua desa agar melibatkan semua personil yang ada yang terlibat dalam kegiatan dana desa. Ada Pak Camat yang mewakili, ada pendamping desa, ada mitra kami BPK, kemudian ada dari kepolisian, satu lagi sebenarnya dari Babinsa. Tapi hari ini beliau berhalangan hadir karena ada acara apel normal baru ya Pak ya, new normal di Unit 2 kalau tidak salah di Banjarmasin. Jadi beliau izin menyampaikan salam kepada kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan di Permendes nomor 6 tahun 2020, artinya sebelum Permendes nomor 7 ini diturunkan, Bapak Ibu menerima bantuan langsung tunai yang berupa pergeseran dari dana desa ini senilai berapa Pak per bulan? 600.000 rupiah dikali 3 bulan sampai dengan bulan April, Mei, Juni, jadi sampai bulan 6 ya. April, Mei, Juni. Ya, 3 bulan sampai bulan 6. Tapi untuk yang bulan ini kemungkinan mungkin dicairkan tahap berikutnya. Mungkin bisa di akhir Juni atau di awal Juli, mungkin begitu Bu. Nggak mungkin begitu ditentukan jadwalnya karena kami harus pemberkasan dan lain-lain sampai pencairan anggarannya gitu ya Bu ya. Hanya masalah waktu saja. Dan perlu saya sampaikan juga Bapak Ibu, tadi di awal saya menyampaikan ke kita semua bahwa kita ada tepung seliro, ada tenggang rasa, ada saling satu rasa dengan saudara, tetangga, masyarakat sesama kita yang mereka juga secara ekonomi 11-12 dengan kita. Artinya kepunyaan saya dengan kepunyaan mereka juga tidak jauh berbeda. Jadi mungkin ada di antara kita dan saudara kita atau tetangga kita, keluarga kita yang lain yang juga sebetulnya layak untuk menerima anggaran ini. Tetapi karena keterbatasan regulasi dan besaran anggaran, maka kami tidak bisa mengcover semua. Ngoten nggih, Pak? Nek kabeh duitnya mboten cukup. Ngoten nggih? Lah sehingganya dalam kesempatan kali ini kami menyampaikan ke Bapak Ibu semua bahwa setelah turun Permendes nomor 7 tahun 2020 terkait dengan perpanjangan BLT. Berizin Pak, saya sampaikan. Perpanjangan BLT sesuai Permendes nomor 7 ini diperpanjang sampai di bulan September. Jadi Juli, Agustus, September, artinya ada 3 bulan pasca triwulan pertama. Nah, saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tentu sudah tahu bagaimana situasi dan kondisi di masing-masing lingkungan Bapak Ibu semua. Bagaimana mereka, ya mohon maaf karena sama-sama kok nggak dapat gitu ya Bu ya. Nah disitulah kita harus meletakkan diri posisi kita sebagai saudara sesama warga yang memang sama satu rasa, satu tanggung jawab. Nah pada kesempatan ini Bapak Ibu kami ingin menyampaikan andai kata nanti dimungkinkan pada saat kami merealisasikan regulasi yang berupa Permendes nomor 7 tahun 2020 perpanjangan BLT, Bapak Ibu mendapatkan triwulan yang pertama, triwulan yang kedua nanti akan kami coba mengcover saudara dan tetangga atau warga yang lain yang berkesempatan juga ingin berkesempatan juga mendapatkan BLT. Kula nyuwun ikhlas dilone penggalih panjenengan sami. Ngoten nggih Bu? Nggih. Mboten napa-napa nggih. Melas Pak RT nggih. Gantian. Melas Pak Kaur. Melas semua pelaksana dana desa ya Allah, metu ngantek rawani lho Bu. Nggih. Kok dirasani? Mboten niku. Tapi mboten napa-napa, itulah dinamika kita. Maka saya ingin meletakkan posisi saya sebagai anak dari jenengan semua
yang sampean percaya untuk menengahi memimpin desa ini. Saya memohon keikhlasan kepada Bapak Ibu semua karena ada kesempatan pemindahan di regulasi yang baru saja disahkan oleh pemerintah melalui Permendes nomor 7 tahun 2020. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, besarannya pun tidak sama Bapak Ibu. Nek jenengan kan 600 kali 3, berarti pinten niku? 1.800.000. Nah, nanti triwulan yang kedua niku namung 300 per bulan. Berarti namung 3 bulan, ketemunya namung 900. Kalau nyuwun ikhlasin nek jan ikhlas nek boten kula mboten seperti ini. Saged ditampi nggih, Bu? Nggih. Kula matur nuwun sak boten kompak kagem jawab Bapak. Jalan dibuka. Bapak sing tenang boten napa-napa nggih? Nggih. Masya Allah niki disekseni Gusti Allah niki nggih. Matur numbah nuwun kados niku ingkang saged kula sampaiaken sedaya kelepatan kekirangan kula namung minungsa limrah ingkang kathah dosa. Mboten mungkin kula sempurna namung gadane Gusti Allah. Kula mung sak derma nglampahi manut aturan, ning kadang-kadang aturan niku angel ditampi, kadang-kadang mboten sedaya saged nampi. Enten, Pak, kula niki mboten butuh jenengan jelas nih. Sing kula butuhne niku mung bantuan. Kula nggih pun mung ngoten. Ngoten nggih? Nggih. Insyaallah keikhlasan jenengan dibalas kali Allah dados amal ibadah jariah jenengan semua. Amin ya robbal alamin. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi nggih Bu, berdiri. Nggih. Pakai bahasa Indonesia ya Bu. Mohon maaf kalau bisa menyampaikan bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera, tabipun. Ya langsung saja. Sebuah waktu ya, yang kami hormati Bapak Kepala Kampung beserta jajaran anggota Kaur Kasih yang telah hadir mempersiapkan kegiatan penyelenggaraan hari ini. Kemudian yang kami hormati pimpinan kecamatan dari Polsek yang diwakili oleh Bapak Rido yang telah hadir. Kemudian rekan-rekan kami BPK beserta anggota yang juga hadir di tengah-tengah kita, dan kawan-kawan P3MD pendamping desa, pendamping lokal desa, dan mitra kerja saya Pak Saryadi, kasih pelayan umum, juga selalu ikut mengikuti kegiatan roadshow ini. Dan kepada wabil khusus kepada mbah-mbah semua, warga masyarakat Kampung Sidoarjo yang kami banggakan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hari ini semua kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani ya Bu. Pertama-tama marilah kita selalu senantiasa tarusan-tarusannya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat, nikmat raga kita, nikmat dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, selawat serta salam kita sebagai umat Islam tentunya juga tak bosan-bosan kita selalu mengharapkan syafaat, rahmat, inayahnya pada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak nanti di akhir yaumil kiamah nanti kita semua yang hadir di sini tanpa kecuali mendapatkan pertolongan beliau. Amin. Langsung saja Bapak Ibu, apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Kampung secara teknis maupun secara regulasi sudah gamblang dan sudah jelas apa yang telah disampaikan oleh Pak Iwan tadi. Namun dalam hal ini yang perlu kami sampaikan ada beberapa poin saja Bapak Ibu untuk terkait pelaksanaan penyaluran BLT dana desa. Apa yang disampaikan Pak Iwan tadi, ini adalah penyaluran BLT dana desa tahap kedua, penyaluran kedua. Artinya Bapak, Ibu, Pak Dimba semua di sini masih mempunyai satu kali penerima
BLT dana desa di tahap 1 penyaluran ketiga. Adapun waktunya kapan nanti kita sambil menunggu kapan waktunya tiba, hanya saja itu berkaitan dengan waktu, artinya tinggal menunggu waktu saja. Dan kami rasa ini nanti Iwan memang tidak lama lagi, karena sebentar lagi informasi juga untuk BSD Kemensos mungkin di akhir bulan ini atau di awal minggu pertama bulan Juli sudah tersalurkan BSD tahap ketiga, dan biasanya itu nanti diiringi dengan penyaluran BLT dana desa tahap ketiga, penyaluran ketiga dari dana desa. Nah, kemudian apa yang disampaikan Bapak Iwan tadi, Bapak Ibu, terkait masalah penyaluran BLT dana desa tahap gelombang kedua. Kalau saya sebut gelombang kedua, tadi Pak Iwan sebut ke tahap kedua ya Pak ya, itu sama saja, artinya nanti di bulan Juli, Agustus, dan September ini kami pertegas Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan dengan Pak Iwan tadi, mohon kesediaannya, kelegowoannya, karena berdasarkan regulasi yang jelas, berdasarkan aturan-aturan yang sudah dikeluarkan baik dari baik dari Menteri Keuangan sampai dengan Permendes, itu sudah mengatur tentang juklak bisnisnya, pelaksanaan teknisnya. Nah, antara lain Bapak Ibu, apa yang sudah disampaikan Pak Iwan tadi, intinya nanti daftar nama penerima BLT di gelombang kedua yang nominalnya sebesar 300.000 itu nanti musyawarah akan dilaksanakan atau digelar kembali oleh pemangku kebijakan yang ada di kampung, pemerintahan kampung, itu nanti mendata ulang, dalam arti nama-nama yang akan muncul itu nanti adalah data penerima warga yang belum mendapatkan BLT, Bu. Nah, artinya apa? Di sini pemerintah sudah berusaha seadil-adilnya, pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk agar supaya warga masyarakatnya, khususnya kita, Kecamatan Penawar-Tama dan Sidoarjo, mendapatkan bantuan BLT, baik yang bersumber dari pusat maupun yang bersumber dari anggaran pemerintah kampung. Jadi dalam hal ini yang perlu kami tegaskan ke depan nanti, kenapa hal ini perlu kami sampaikan sedini mungkin, agar supaya nanti ketika proses berjalan untuk pendataan ulang melalui musyawarah desa khusus yang dihadiri oleh pemangku kebijakan yang ada di pemerintah kampung, nanti ibu-ibu dan bapak jangan kaget. Artinya dalam hal ini pemerintah sedang berusaha berbuat semaksimal mungkin agar supaya warganya mendapat bantuan BLT dana desa. Nah, adapun nominal sudah disebutkan hanya sebesar Rp300.000 dikali 3 bulan. Dan kami yakin Bapak Ibu, saat ini pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kampung memang difokuskan untuk memberi santunan atau untuk memberi bantuan kepada masyarakatnya melalui rangsangan bantuan dana. Inilah yang dilakukan pemerintah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, kami mohon nanti kalaupun ada obrol-obrolan di warung, ada obrol-obrolan di perapatan dan sebagainya, nanti jangan sampai timbul pertanyaan, kok pemerintah kampung di tahun ini membangunnya hanya renovasi balai desa ya? Padahal dana desanya banyak, 800 juta. Kasih tahu Bu, bahwasanya tahun ini pemerintah pusat sampai dengan pemerintah kampung fokus untuk memberikan santunan atau memberikan bantuan masyarakatnya melalui pergeseran dana-dana yang seharusnya dibangun untuk pembangunan, yang seharusnya diberikan untuk pembinaan dan pemberdayaan dan sebagainya, terpaksa harus digeser, atau bahasa kami itu refocusing. Itu tanpa terkecuali, dari bupati, gubernur sampai dengan kepala kampung diwajibkan menggeser dananya untuk kegiatan penyaluran BLT. Nah, itu saja Bapak Ibu, tidak panjang lebar kami sampaikan. Kalau tidak salah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.